daerah Pamekasan menerima jatah dana BOP-nya tidak secara utuh. Tidak secara utuh itu artinya terjadi pemangkasan 5 sampai 10 siswa, saudara. Itu yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan terhadap generasi kami, yang seharusnya generasi kami menikmati fasilitas di bidang pendidikan itu sepenuhnya dari program BOP, BOS, dan DAK bidang pendidikan. Namun karena tindakan yang sudah represif dari dinas pendidikan itu tidak perlu kita contoh, saudara. Temuan Dirjatim yang kedua yaitu ada beberapa lembaga pendidikan, lembaga lain, dana program BOS dan BOP-nya dipangkas 50.000 setiap siswa oleh oknum yang mempunyai kewenangan dalam program BOS dan BOP tersebut. Dan ini merupakan tindakan dengan cara yang lain, namun tujuannya sama, untuk bagaimana mengambil pungli ataupun melakukan satu pungli ataupun sifatnya itu sudah pemangkasan, sifatnya sudah terarah pada korupsi. Itu dengan cara yang lain, ada yang dipangkas setiap siswa itu 50.000, ada yang dipotong jatahnya dari daftar di suatu lembaga siswa yang mendapatkan BOP dan BOS sesuai dengan daftar Dapodik, itu sekisaran 30 sampai 40 siswa, namun yang didapatkan oleh instansi pendidikan tersebut hanya beberapa siswa, saudara, hanya beberapa jatah siswa. Misal di sini kami menemukan di suatu lembaga ada yang mendapatkan program BOP dan BOS 20 siswa, itu sudah sesuai dengan MOU yang didaftarkan di Dapodik pusat. Itu sudah real, data di pusat itu terdaftar 20 siswa yang mendapatkan BOP. Namun oleh pihak dinas pendidikan, oleh pihak oknum dinas pendidikan, sudah kami duga ada pemangkasan, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan satu pemangkasan yang bentuk kesengajaan dari dinas pendidikan untuk bagaimana mengambil untung dari hak-hak rakyat, saudara, khususnya di program BOP ataupun BOS reguler di akar bidang pendidikan. Yang ketiga, persoalan terkait fee proyek. Ini mungkin sangat marak untuk diperbincangan di kalangan pemain kontraktor yang sudah didapatkan atau mendapatkan jatah dari dinas pendidikan khusus, secara khusus persoalan fee proyek tersebut. Terkait fee proyek, ada oknum ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang diduga oleh Dirjatim melakukan penarikan fee proyek dengan jalur pengkondisian dari pihak ketiga atau utusan dinas pendidikan secara masif. Arti dari pengkondisian tersebut ialah oknum dinas pendidikan sudah mengambil fee dari pekerjaan di akal fisik reguler bidang pendidikan, saudara. Secara logika, program tersebut untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Namun ketika pihak oknum dinas pendidikan menarik fee yang jumlahnya lumayan banyak, itu apa yang terjadi nanti dalam pekerjaan tersebut? Pasti itu akan mengalami secara tidak maksimalnya. Mungkin itu dikerjakan 30% dalam proyek tersebut, karena kami itu sudah melakukan investigasi di bawah, bahwasanya kenyataan di bawah terhadap yang menyangkut persoalan proyek DAK fisik bidang pendidikan tersebut itu hanya dikerjakan beberapa persen. Ketika kita konfirmasi langsung kepada pekerja ataupun lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan, ternyata ada penarikan fee dari oknum dinas pendidikan yang cukup banyak. Apakah itu layak untuk kita biarkan? Sangat haram bagi kita, bagi pemuda yang memang sudah menyangkut status sebagai agen off-tank
untuk bagaimana mengkawal negara Indonesia agar masih dalam suatu birokrasi bidang pendidikan saudara. Ke LPSI, namun mirisnya pada tahun 2020-2021 ini Dinas Pendidikan tidak melengahkan ke pihak ketiga lembaga LPSI karena didasarkan karena tidak ada PT yang dijalankan saudara. Persoalan ini menjadi komitmen bersama dengan beberapa persepsi dari kepemudaan mahasiswa ataupun masyarakat Pamekasan yang tergabung di Dirjatim untuk mengawal persoalan ini sampai tuntas saudara. Jika kemarin Dinas Pendidikan menanggapi aksi Dirjatim pada jilid pertama persoalan itu disangka bahwasanya aksi itu ditunggangi oleh politik ataupun bersifat pinah yang sudah kami bawa persoalan itu. Namun hal itu kami saat ini siap membuktikan dengan membawa beberapa data yang sudah dikantongi oleh pihak Dirjatim. Mohon kepada diri pada persoalan yang miring saudara. Oke, mungkin kita saksikan saudara Dirjatim bahwasanya ini adalah wajah Dinas Pendidikan yang sudah kami tunggu-tunggu dan timbul tanda tanya dari masyarakat Kabupaten Pamekasan. Saat ini kami beri waktu untuk bagaimana menanggapi persoalan yang sudah kami sampaikan dari tadi kepada Dinas Pendidikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari awal saya sudah mendengarkan. Jadi saya mendengarkan dari sini, jadi tidak perlu diulang lagi ya. Yang pertama berkaitan dengan BOP. Berkaitan dengan BOP ini pada tahun 2021 terjadi refocusing anggaran. Karena terjadi refocusing anggaran, maka ke bawah juga terkurangi. Jadi bukan Dinas Pendidikan yang mengurangi. Jadi ini refocusing anggaran sekitar 9-10% dari anggaran yang seharusnya diterima tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 kemudian ada pengurangan anggaran dari pusat. Jadi bukan Disdik yang mengurangi. Yang kedua berkaitan dengan BOS. Jadi datanya kalau memang ada, tidak apa-apa, diserahkan. Jadi kami memang ini yang kami tunggu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan BOS. BOS ini tidak ada pengurangan. Jadi semua berjalan sesuai dengan ketentuannya. Kalau Dinas Pendidikan mau memotong itu tidak mungkin karena anggaran ini masuk pada rekening sekolah masing-masing. Jadi kalau Dinas Pendidikan secara institusi itu tidak mungkin melakukan itu karena itu masuk pada rekening sekolah masing-masing. Sebagaimana dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang BOS. Kalau BOP Permendikbud nomor 9 tahun 2021. Itu beda ya antara BOS dan BOP. Kemudian yang ketiga tentang fee proyek. Kami senang jika saudara menyertakan data-data kepada kami. Dari pertama tuntutan sampai 3 tuntutan itu, kalau ada ASN atau siapa saja dari kita, bahwa oknum, tadi sudah menyebutkan oknum, alhamdulillah, sebelumnya kan tidak. Kalau menyebutkan ada oknum kami alhamdulillah kalau diberikan data-data itu, diserahkan kepada kami. Dan data ini bukan untuk diperdebatkan di sini. Jadi kami tidak ingin berdebat tentang data-data itu, kami terima, kami tindak lanjuti, dan kami ingin menerima datanya. Silakan. Oke, siap. Nih, jangan kemana-mana Pak ya. Biar publik itu tahu bahwasanya Dirjatim dalam pengawalan ini tidak main-main itu ya. Yang pertama, menanggapi terhadap statement yang tadi disampaikan barusan, bahwasanya anggaran BOP, BOS dan DAK di Dinas Pendidikan itu terjadi refocusing, itu tidak rasional. Karena tahun 2020, 2021 anggaran yang digelontorkan khusus BOP di Kabupaten Pamekasan, kami by data saudara, ini ada 690 lebih miliar yang digelontorkan kepada Dinas Pendidikan. Ini khusus PAUD. Yang kedua BOP khusus
sekolah dasar, yaitu ada 24 juta 424 juta yang digelontorkan untuk program BOP di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya untuk sekolah dasar ada 2.400.000 yang digelontorkan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Yang selanjutnya ada 12 lebih miliar anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Jika statement dari Kepala Dinas Kabupaten Pamekasan, anggaran di tahun 2020 dan 2021 itu terjadi refokusing, itu tidak masuk akal. Dikemanakan hal ini? Anggaran yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Apa kalian itu bisa menanggapi sesuai data? Kami minta tanggapan dari Dinas Pendidikan sesuai data, karena kami ngomong by data. Kalau tidak, yang kedua, persoalan Pamekasan. Ketika Dirjatim beberapa hari yang lalu melakukan investigasi, dan dari hasil investigasi tersebut kami menemukan atau mendapatkan bahwasanya di program BOP di lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan terjadi pemangkasan. Kami ada datanya. Apakah perlu kita putar video ini? Kita minta kesepakatan kepada publik. Apakah